Waktu itu kami mengalami musibah di Jogja, ada letusan Gunung Merapi. Berdasarkan pengalaman, kita melihat polanya bulan pertama, kedua, ketiga itu lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim gegap gempita. Tetapi nanti begitu bulan keempat, bulan kelima mereka pergi. Tentu kita memandangnya ada kerawanan akidah di situ. Maka semua lembaga koordinasi ambil titik fokus, jangan tinggalkan tempat itu. Pembinaannya jangka panjang, gerak pengajian baksos keliling. Kadang-kadang karena waktu itu masih sering hujan di atas, banjir lahar dingin. Jadi kita terjebak di dusun di lereng Merapi namanya Stabelan itu pernah 3 hari. Yang mereka butuhkan awal misalnya adalah beras, maka kita ya bawa beras, maka kita bawa makanan, mau kita bawa itu yang lebih mereka pahami bahwa itu manfaat. Nanti baginya di masjid sambil pengajian. Nanti ibu-ibu pakai rukoh ya Pak. Ini kalau di perairan Ustaz, sekarang kita coba yang ke pegunungan Ustaz. Ini Ustaz Salim ini Masya Allah, di Merbabu. Kita lihat sendiri video-video antum Ustaz yang sering beliau naik pickup. Ya, bukan naik pickup untuk main bola seperti istilahnya di sana El Sape. Mitsubishi L300. Iya. Masya Allah. Al-Shafi yang memberi syafaat. Kan katanya El Sape itu dari 300 Ustaz. L300 ya. Tapi itu mungkin maksudnya juga Al-Shafi. Masya Allah. Antum ana lihat videonya ada di tempat-tempat yang berkabut, sering berkabut di sana. Dingin betul. Antum bawa sembako untuk orang-orang itu. Padahal ana pikir, mohon maaf Ustaz, sangat with all respect ya, karena kita tahu beliau ini sudah keliling dunia, ya toh. Beliau ini diundang ke Amerika, in the United States. Saya nggak enak sama tuan guru ini. Nggak ada pernah penolakan, tidak ada ya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan. Cuma Tiongkok, jadi kita ngajukan visa, acaranya tanggal sekian, mereka kasih visa. 2 hari setelah acara selesai gitu. Jadi nggak jadi berangkat. Tapi tidak ada sampai nggak ditolak, cuma nolak halus itu kayak. Pernah ana lihat di Hamburg Ustaz ya, di Utrecht juga, di Stock in the Hole. Ya, itu orang Malang kan ada infonya itu harus ada. Pot in the cast, ya. Sound in the system, stock in the hole. Itu setelah antum keliling ke negara-negara ini, gitu, kan seseorang itu, makanya Allah itu dikatakan Al-Latif. Allah itu yang maha halus, Allah itu yang maha lembut. Karena Allah itu setelah mencipta matahari, bulan, Allah itu masih bisa mencipta sel-sel kecil dan tidak miss di situ. Karena biasanya orang kalau biasa ahli yang besar dia akan lepas dari yang kecil. Ketika dulu anak masih fitness, ya bahasa Indonesia fitness. Aduh ya Allah. ketika anak lagi fitness Ustaz dulu ya, masih fitness dulu. Itu kalau megang kerupuk Ustaz, nggak tahu apa, tahu kerupuk itu hancur sendiri. Ya Allah. Kerupuk walaupun kerupuk ya. Iya. Karena feel itu udah hilang. Ya, kalau ada orang naik mobil, dia melewati sleeping police atau polisi tidur, itu kan dia kerasa naiknya. Tapi ketika dia ngelewatin cuman sebuah atau ngelindes seekor ulet bulu, dia nggak akan kerasa. Ya toh. Nah Ustaz Salim ini dia sudah ke Wakanda, Asgard dan lain sebagainya, ke Jupiter, Mars dan planet-planet itu, tapi masih mau ke Merbabu. Itu yang membuat ana penasaran. Yang pertama seperti Ustaz Abdul Somad tadi, apa yang pertama membuat antum bisa ke sana? Karena kalau antum mau safe saja, antum di Jogja katakanlah sudah sangat, antum kemanapun, ana tahu, ana pernah diundang kalau ke Jogja sekali waktu di masjid sama antum dulu. Itu rame, saya tahu bukan rame karena hadir ada saya, tapi karena ada beliau. Di Jogja beliau diterima, di luar negeri diterima. Tapi masih kabar terakhir di alam jin. Nah, baru tadi saya dapat. Oh, dapat ini. Nanti kita podcast lagi. Masalah gaib ini tadi ya. Iya. Apa Ustaz yang menarik antum sampai dakwah ke sana? Dan kita tahu bahwa Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqman, Ustaz Salim, dakwahnya ini bukan mereka mendapatkan, mohon maaf, sebagaimana umumnya mendapatkan bisyarah, tapi ini dakwah yang mengeluarkan harta dari pemilikan mereka sendiri. Kira-kira apa Ustaz motivasinya Ustaz? Baik, jadi ada 2 hal penting yang mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, karena tadi disebut luar negerinya itu, saya akan selalu ingat bahwa itu karena doanya guru. Masya Allah. Jadi saya dulu waktu di pondok sekitar tahun 97, malam-malam Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil manggil, Salim,
dalam masuk kok, masuknya pakai kol aku bro, harus segera itu ya. Begitu masuk. Biasanya kalau malam-malam manggil itu disuruh nemenin nonton sepak bola karena beliau penggemar Liga Italia. Meskipun sekarang nggak ikut Piala Dunia gitu. Nasib benar. Tapi kemudian ternyata malam itu beliau baru pulang dari satu acara MUI, terus beliau belum makan, beliau belum dahar. Saya diajak nemenin makan. Anak-anak sama istri beliau sudah istirahat mungkin. Terus diajak makan, saya diambilkan nasi. Kemudian lauknya itu suruh ambil sendiri. Ayo ambil sendiri. Nah di piring lauk itu, Bib, itu ada apa namanya? Seperti semur, kuahnya kental kehitaman, potongannya ada yang kecil, ada yang besar. Ta'ziman lil ustadz gitu ya, takriman lil syekh gitu. Saya kan milih yang kecil karena disuruh ngambil duluan supaya beliau dapat yang besar. Saya ambil yang kecil. Ketika makan sudah dimulai baru saya sadar. Yang kecil itu daging sapi, yang besar itu terong. Begitu. Ya Allah, saya pucet, Beb. Saya ndredeg. Saya salah ambil lauk, Beb. Saya makan pakai daging, guru saya makan pakai terong. Ya Allah, aku gimana gitu kan. Tapi Masya Allah beliau mengatakan begini, Salim dene ngampuh temen ya. Guru saya ini kelahiran Majenang, Cilacap. Jadi bahasanya bersatu kita kompak, bicara kita ngompak. Orang penak. Nah, terus ketika saya makan itu beliau mengatakan, Salim dene ngampuh temen, Salim kok hebat betul. Makanya pakai daging kayak bule saja. Lah kayaknya sih besok mau keliling dunia, Pak. Jadi cerita itu saya nangis waktu tahun 2015 pertama kali menginjakkan kaki di Los Angeles. Itu adalah benua kelima yang saya datangi dan saya teringat doa guru saya itu. Itu takzim dan takrim saya kepada beliau. Niatnya bener, amalnya salah, doanya mustajab. Yai Mu'tamid Khalil di Pelausan. Beliau muridnya Allahyarham Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Masya Allah. Ya, di Majenang, Ustaz. Kalau beliau pondoknya di Purworejo di Pelausan gitu. Nah, dari situ soal keliling dunia. Maka saya tidak pernah merasa bahwa keliling dunia itu karena kehebatan, karena keutamaan, karena keunggulan. Beliau-beliau yang di sini lebih afdol gitu ya kalau soal keutamaan itu. Tapi ini doa guru, saya yakin itu. Walaupun tampaknya hanya seperti cuman bercanda. Tapi Masya Allah. Tapi doa kabul. Masya Allah. Yang kedua poinnya adalah tahun 2010. Waktu itu kami mengalami musibah di Jogja. Ada letusan Gunung Merapi, erupsi, ada apa namanya awan panas, ada lahar panas dan korbannya banyak, terutama di lereng selatan, lereng tenggara, lereng barat daya. Guru kami Ustaz Haji Muhammad Jazir SP di Jogokarna waktu itu mengumpulkan semua lembaga berdasarkan pengalaman di tsunami Aceh, gempa Jogja 2006, gempa Padang 2009, longsor Sijeruk di Banjarnegara, tsunami di Pangandaran dan sebagainya. Kita melihat polanya bulan pertama, kedua, ketiga itu lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim gegap gempita, bahkan rebutan tempat untuk melaksanakan khidmat. Tetapi nanti begitu bulan keempat, bulan kelima mereka pergi. Dan ada teman-teman kita dari lembaga-lembaga dan keagamaan yang lain yang kemudian baru masuk setelah itu. Dan ini menjadi bagi umat Islam tentu kita memandangnya ada kerawanan akidah di situ. Maka waktu itu Ustaz Jari mengamanahkan semua lembaga koordinasi, ambil titik fokus, jangan tinggalkan tempat itu. Pembinaannya jangka panjang, jangan cuma hari-hari pertama. Ini Merapi. Waktu itu Merapi. Nah kemudian waktu itu setelah semua lembaga ambil wilayah-wilayah kerjanya, kami sendiri dari Relawan Masjid Indonesia dipelopori oleh Allahyarham Haji Muhammad Fani Rahman, Pak Fani, saya, Kang Puji Hartono, kita survei daerah mana yang belum tercover. Ternyata di lereng utara Merapi yang berbatasan langsung dengan lereng selatan Merbabu, itu ketika kita datang ke sana warnanya abu-abu semua, Beb. Oh gitu. Awan abu vulkaniknya tebal sekali. Sampai atap-atap rumah ambrol, sampai kebun-kebun semuanya panen rusak. Kemudian pohon-pohon pun warnanya abu-abu, semua abu-abu. Terus kita datang ke situ, kita tanya ke kepala dusun, sudah ada bantuan pemerintah belum? Nggak, wong kita nggak dianggap korban, nggak ada yang meninggal di sini. Cuma ini 6 bulan ke depan warga sini nggak akan punya
pendapatan sama sekali. Nih kebun hancur, kemudian nanti nunggu 3-4 bulan hujan baru bisa ditanami lagi. Kemudian kalau sudah ditanami baru 2-3 bulan kemudian baru akan panen. Nah, kami 6 bulan ini praktis nggak ada pendapatan. Nah, terus waduh kalau begitu ya ini sudah dapat bantuan pemerintah tapi beras 1 karung. Saya tanya, untuk setiap kakak 1 karung? Enggak. Untuk 1 dusun 150 sampai 200 kakak itu cuma 1 karung beras. Itu dapur umum sekali aja nggak cukup gitu. Ya. Nah, akhirnya kemudian kita galang dana, Bib. Kita fokus setiap Sabtu dan Ahad. Itu Sabtu itu 2 sampai 3 tempat, Ahad itu 3 sampai 4 tempat, baksos pengajian untuk mempertahankan mereka karena yang mengintai mereka salah satunya rentenir. Sudah datang dan lain sebagainya macam-macam. Nah, kita terus gitu bergerak pengajian baksos keliling. Kadang-kadang karena waktu itu masih sering hujan di atas, banjir lahar dingin. Jadi kita terjebak di dusun di lereng Merapi namanya Stabelan itu pernah 3 hari. Sampai karena jembatan putus, jalan putus, kena banjir lahar dingin itu kan ada batu-batu besar melundung dari atas. Dan itu merusak macam-macam. Nah, kita di situ tuh sampai oleh warga dikasih baju pantas pakai yang pernah kita sumbangkan dulu. Jadi Merapi, iya, di lereng Merapi dan Merbabu. Jadi kan begini bentuknya, kita pas di lembah di antara 2 gunung. Nah, itu semuanya alhamdulillah kita memproses di sana program dakwah ini dengan tentu ada kompetitor-kompetitor. Waktu itu kita punya awal 30-an dusun binaan. Dari 30 ini 23 diantaranya sudah ada gereja aktif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena begini, Beb, daerah ini ternyata setelah kami kemudian riset lebih dalam, dulu namanya Merapi Merbabu Kompleks. Di tahun 66 teman-teman yang PKI beneran maupun yang tertuduh PKI dari Salatiga, dari Wonosobo, dari Temanggung, dari Magelang, dari Boyolali, dari Klaten, itu ketika dikejar-kejar oleh RPKAD, ya waktu itu Pak Sarwo Edi Wabowo. Ini istimewa gitu. Sejarah ini. Nah, kemudian juga waktu itu RPKAD itu yang digandeng untuk memberantas PKI itu teman-teman santri. Masya Allah. Kalau orang belajar sejarahnya, Banser itu dari situ. Barisan Ansor Serbaguna itu digandeng RPKAD untuk memberantas PKI. Maka orang-orang ini ketakutan, larinya ke lereng-lereng ini. Maka mereka punya trauma tersendiri terhadap kaum santri. Oh gitu. Mereka takut sama orang yang datang dengan nama agama. Jadi mereka ketika tahun 70-an ada tahanan dari Pulau Buru yang PKI datang bawa temennya yang teman-teman pendeta, ya disambut dengan baik. Jadi di situ kalau enggak Kristen, Kejawen, strip, bahkan KTP-nya itu agamanya strip. Strip itu gimana? Enggak ada agamanya. Oh, sama sekali. Jadi kosong gitu ya. Muslim ada tapi ya tentu tidak banyak, dan kita proses berdakwah di situ. Bismillah. Karena itu Allah bukakan pintu dakwah buat kami karena ada musibah waktu itu. Akhirnya kita tekuni, intensifkan sampai 6 bulan. Waktu itu kita minta bantuan Dewan Dakwah, Majelis Al-Dzikro, Ustadz Arifin ngirim Ustadz Hudanul Sidik yang bisa bahasa Jawa untuk membackup pengajian-pengajian di dusun-dusun itu. Dan kita tetap sembari baksos tadi. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kita mengcover sekarang 50-an dusun binaan. Masya Allah. Itu berarti yang biasanya Ana lihat antum di YouTube antum atau di Instagram antum, nah itu di situ-situ. Di situ, itu ya. Jadi ada dusun-dusun binaan kita itu ada yang tertinggi di lereng Merapi, ada yang tertinggi di lereng Merbabu. Itu naik. Jadi kita undang Habib harus nyobain ke sana, insyaallah. Tapi mohon maaf kalau di sana nggak ada yang kenal, Habib. Oh iya, pasti. Tuan Guru shock karena di sana kita aja gitu. Oh yang kemarin. Iya, Masya Allah, baksos di sana. Saya tanya, saya sih optimis mereka kenal gitu ya. Masa dari 7 juta followers nggak ada yang dari situ. Masa sih dari jutaan subscriber nggak ada yang dari situ. Saya tanya, Bapak Ibu semua sudah kenal Ustaz Abdul Somad? Kata mereka, dereng. Belum ternyata. Kata dereng itu sangat berkesan. Mungkin baru itu antum diderengin orang. Diderengin orang itu. Jadi segitunya Ustaz ya. Apa karena apa? Sinyal atau apa ya? Enggak ada sinyal. Memang enggak ada sinyal. Mereka kalau mau kontakkan misalnya WhatsApp gitu ya, mereka turun dulu. Baru bisa nyambung sinyal. Karena nggak ada sinyal dan TV itu banyak anak-anak. Nah, di situ banyak anak kecil, gitu ya. Itu hiburan utama. Nggak ada lagi, Zat. Maafin Taslia. Iya, los sudah.
Nggih. Itu enggak Ustaz, apa namanya? Kan antum juga enggak cuma dakwah dengan ceramah antum. Iya. Antum kan juga bagi-bagi. Kalau memang dari awal ketika kita datang ke sana, ya hikmah itu kan apa yang mereka fahami dan memberi manfaat bagi mereka. Yang mereka butuhkan awal misalnya adalah beras, maka kita ya bawa beras, maka kita bawa makanan, mau kita bawa itu yang lebih mereka fahami ya. bahwa itu manfaat. Cuman kita mengikatnya karena kita nanti baginya di masjid. Oh gitu. Sambil pengajian. Nanti ibu-ibu pakai rukoh ya, pakai mukena ya. Nanti nah itu kita datang kita semua ajak mereka gitu ya. Masya Allah, yang antum kirimkan foto ke Ana, yang antum bilang ini pemandangannya bagus, ini kita sering transit di sini. Iya. Itu daerah apa namanya? Yang transit, pondoknya. Ya, pondok. Itu di sini ada pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Dusunnya namanya Windu Sajan, desanya Wonolelo, kecamatan Sawangan, masuknya Kabupaten Magelang, Bib. Tapi itu ada di antara jalan antara Magelang dan Boyolali, kilometer 30, pas di antara Gunung Merapi Merbabu. Allah. Jadi gitu kita akhirnya 6 bulan setelah kita baksos keliling terus itu, Bib. Allahu yarhamah Bafan itu ngomong, kita lama-lama tambah tua loh, Dik. Lah iya. Terus nanti kalau capek siapa yang neruskan? Allah, gitu. iya. Nah akhirnya kemudian nekat waktu itu, Bismillah, ya apa adanya yang kita punya, bantingan, beli tanah 300 meter persegi, bikin yayasan, kita mau bikin pesantren. Masya Allah. Sekarang sudah. Allah mudahkan, alhamdulillah ada 200-an santri di sana. Siap, santri-santri ini tiap pekan kita kirim ke dusun-dusun itu, ngajar ngaji, ngidupin sholat Jumat, ngidupin berbagai kegiatan, termasuk santri-santri ini ikut kalau ada yang repot nikahan mereka bantu, khitanan mereka bantu, ada yang berbagi rumah, santri-santri ikut kerja bakti dan sebagainya. Mereka ini yang ngaji itu apa anak asli sana atau? Dulu kita berpikir ideal begitu. Kalau bisa santri-santrinya anak sini. Mikirnya dulu gitu. Iya. Tapi karena kalau santrinya anak situ pada pulang tiap hari, pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya kemudian kita bismillah kita terima santri dari seluruh Indonesia. Iya. Yang penting mereka punya komitmen siap diterjunkan dakwah kemanapun di pelosok-pelosok. Oh gitu. Itu jadi yang kita dari lakukan. mana-mana yang mau di situ. Jadi akhirnya begitu, tetapi kita memberikan ternyata dakwah itu ada dakwah langsung, ada dakwah tidak langsung. Tanpa disadari pandangan masyarakat tentang umat Islam, tentang pesantren berubah. Dulu saya datang ke situ, anaknya ketua Karang Taruna itu masih suka manjat-manjat, minta gendong macam-macam, masih kecil, perempuan. Kemudian hari ini ya nggak kebayang bagi mereka. Itu anak sudah jadi hafidhah, ngajar pesantren di Jogja. Dapat suami, berarti menantunya tokoh masyarakat di situ itu, menantunya alumni Al-Ahqaf University. Nggak kebayang masyarakat di situ punya menantu alumni universitas di Timur Tengah dulu. Sekarang sudah mulai jadi ternyata punya alumni, menantu ustadz, punya menantu anak pesantren, itu jadi kebanggaan bagi masyarakat. Itu dirubah Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Minadz-dzulumati ilan nur, from the darkness to the light. Iya. Jadi alhamdulillah, semoga kapan-kapan bisa ke sana. Insya Allah. Kemarin sayangnya karena ibu kurang sehat, ya, padahal anak sangat berharap sekali di acara ojo ler. Dadi wong apik. Ojo leren. Dadi wong apik. Dadi wong dereng. Loh. Wong apik jangan dereng. Tapi akhirnya mungkin pelan-pelan mulai tambah kenal sama Ustadz Abdul Samad gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ustadz, jadi ini kabar gembira juga bahwa dari dulu saya menyampaikan ada 23 dusun yang 20? Aktif gerejanya itu, sekarang tinggal 7. Pasti ada dakwah itu ada. Masya Allah, Allah yang memberikan kebaikan. Kata-kata satu orang di 2011 salah satu pendeta yang sudah kegiatannya tidak aktif di situ akhirnya kemudian menjual mobilnya. Dan itu mobil pertama yang saya beli. Mas, sampai juga? Bukan yang sekarang, 2011. Jadi itu sampai masyarakat bilang, oh itu dulu mobil murtad, sekarang mobil mu'alaf katanya. Mobil lock-in. Mobil lock-in. Karena Ustaz ya, Masya Allah ya, memang kadang-kadang kita tuh kadang ngeremehkan hal-hal sedikit. Mungkin kita merasa kita datang ke sana cuma pengen bantu, saya nggak tahu. Tapi
sedikit gerakan. Ya, Anda bilang sedikit walaupun buat sedikit, berat. Ya. sedikit. Masya Allah, kami masih kecil sekali yang kami lakukan. Jadi yang dilakukan antum dengan efek yang diberikan oleh Allah itu mungkin antum sendiri tidak menyangka. Ini yang kami lakukan sangat suci, Allah memberikannya keutamaan yang sangat luar biasa besar. Walaupun itu kecil itu Anda tidak mampu, tapi subhanallah Allah semoga kita misalnya memberikan ada program namanya PPEU, Program Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kita sekedar memberikan pinjaman modal untuk berkebun sayur 2 juta per kepala keluarga. Mereka ternyata Masya Allah merasakan itu dampaknya luar biasa. Karena dulu mereka ngambil bibit ke rentenir, ngambil pupuk ke rentenir, ngambil obat hama ke rentenir, kalau butuh anak sekolah ke rentenir, kalau butuh nyumbang tetangga yang punya hajat ke rentenir, nanti begitu panennya yang ngitung rentenirnya. Oh kamu panennya segini kemarin, ini bunganya segini, ini sisanya. Dulu biasanya begitu, tapi alhamdulillah dengan dana bergulir itu dari kemarin 350 kepala keluarga, sekarang tambah 650 kepala keluarga jadi nasabah kita, itu alhamdulillah ternyata menyelamatkan ngefek mereka. Itu ya. Iya. Memang Ustaz, ada beberapa dakwah itu yang bisa disampaikan dengan mauidhah hasanah. Ya. Iya, betul. Ada yang dengan fulus. Orang yang kena renten itu dikasih inallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Mereka enggak ngefek itu, kasih fulus langsung. Masya Allah, seperti di tempat Ustaz. Dulu waktu belum ada beras sumbangan dari Ustaz Tukman, Masya Allah, ayam-ayam, kucing-kucing ditaruh di jalan kalau anak lewat itu, anakonda dikeluarkan. Begitu anak bagi beras bersih Ustaz. Alhamdulillah sampai sekarang. Allah, luar biasa. Ini Ustaz Tukman juga punya story Ustaz Salim. Dahsyat.